Sebelum kalian tonton tayangan kami, tayangan sederhana kami, disclaimer dulu, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, ya, juga apa yang kami rasakan, ya. Semoga bermanfaat, simak dengan baik tahapan-tahapannya. Kalau kalian ikuti, insya Allah kalian juga akan merasakan seperti apa yang kami rasakan, ya. Semuanya, halo YouTube. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian tonton tayangan ini. Salam rimba, salam lestari. Berikut saya coba paparkan berdasarkan pengalaman saya pribadi dan pemahaman juga pengajaran yang dulu waktu zaman muda diajarkan oleh banyak senior-senior tentang bagaimana tipsnya atau triksnya supaya badan tetap terjaga dan tetap bisa mendaki sampai usia kepala 4, kepala 5, kepala 6, ya, sampai tua bahkan, ya. Hal-hal sederhana yang ternyata dulu sih saya pikir apa ya, masa sih, tapi begitu saya coba terus saya terapkan itu, saya berusaha untuk tertib, disiplin terhadap apa yang diajarkan, apa yang diberi pemahaman itu kepada kami, ternyata efektif. Jadi ada beberapa kawan yang seangkatan dengan saya sudah tidak bisa mendaki, ya. Dan pada saat mungkin tayangan ini, video ini tayang, alhamdulillah kami bertambah 1 cucu. Doakan juga ya, semoga lahirnya lancar, mudah, terus cucu saya juga sehat, ibunya juga sehat, ya. Itu jadi berikut hal-hal sederhana yang biasa kami lakukan, baik itu sebelum pendakian maupun pada saat menjelang pendakian. Sebelum pendakian biasanya kami rutin, saya secara pribadi rutin membiasakan diri berolahraga, melatih otot-otot pikiran juga, ya, pikiran juga, mindset juga. Pertama yang perlu disadari adalah pendakian itu adalah olahraga ekstrim. Jangan anggap remeh, walaupun sesering apapun kalian naik gunung, biasakan selalu begitu kamu mau naik gunung A atau B atau C, walaupun kamu udah pernah, selalu tanamkan bahwa kamu masih pemula, ya, kita masih pemula, karena kita berhadapan dengan, walaupun gunung itu pernah didaki, gunung itu perubahannya sangat cepat, dan hitungan bulan, minggu juga berubah, apalagi setahun ini ke sini, ntar ketemu lagi, itu lebih berubah lagi, ya. Yang pertama yang biasa saya lakukan adalah lakukan berdiri tegak begini, lurus, ya, lurus, lalu jinjit begini, hitung 8 detik, 1, 2, 3, 8 detik, ya, terus turun, ulangi lagi gitu 8 detik sampai 8 kali, atau 10 kali boleh, ya. Sederhana kan, tapi insya Allah efektif. Lalu kemudian seduduk bersandar pada sesuatu, misalkan bisa begini nih, bisa begini, kelihatan ya? Nah gini, duduk jongkok gini, tapi diam begini, hitung juga 8, 1 atau 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lalu berdiri, lurus, ulangi lagi begitu, 8 kali juga sama. Lalu seperti ini, apa ya, kalau di istilah ininya plank ya, kalau zaman sekarang. Kalau dulu saya nggak tahu ini apa namanya, tapi ternyata ini efektif. Begini aja, begini, lurus, gini, 8 detik, bangun, berdiri, lalu ulangi lagi, begitu sampai 8 kali. Push upnya itu begini, tangannya gitu, ya, tangannya begini, push upnya, ya, push upnya tangannya begini, push up biasa ya. Push up itu 8 kali juga. Lalu kemudian kepala lakukan seperti ini gini, tegak ya, ini tegak gini, boleh pakai 2 tangan, boleh pakai 1 tangan, lalu gini, sama 8 detik, 8 kali. Iya, 8 detik, 8 detik, 8 kali. Lalu gini, tekan, lalu gini, dorongin ke atas,
8 detik, 8 kali 8 kali. Lalu untuk melatih keseimbangan, kamu bisa begini. Ini tangan ini mengangkat lutut ke atas, gini. Tarik. Ya, angkat ini. Nah, gini. 8 detik, 8 detik, ya. Lalu ulangi kiri kanan sama. Lalu kita ke belakang. Kelihatan ya? Lalu akan cari bidang yang lebih tinggi dari kakimu. Ini kebetulan ada pagar. Jadi lakukan begini, gini aja. Diam begini. Ini lalu gantian. Gantian ya, sebelah sini. Ya. Nah, ada selesai. Lalu berjalan mundur. Berjalan mundur. Berjalan mundur. Sama 8 detik juga. Lalu berjalan minggir gini. Miring, Miring ya, miring. Ini miring bolak-balik boleh. Itu hal sederhana yang kalau kita lakukan kurang lebih memakan waktu sekitar 20 sampai 30 menit ya. Dan itu akan sangat efektif untuk melatih banyak kelenturan otot. Jadi daya tahan otot terhadap ketegangan, karena naik gunung itu kan terus menerus berjalan dalam jangka panjang. Lalu kalau fitness bisa nggak? fitness bisa, cuman ya mungkin itu lebih mengkhususkan diri ya. Ini kan olahraga ringan aja. Ya, ringan. Dia bisa di rumah lah. Lalu ketika berjalan sebelum pendakian, hal pertama yang harus dilakukan untuk menghindari perubahan cuaca ekstrim yang terjadi di gunung adalah begitu sampai base camp, usahakan cari kamar mandi, toiletnya mana atau apa segala macam, mandi. Kalau nggak bisa mandi, waduh, tempatnya agak gimana, tapi paling tidak basahi kakimu, tanganmu, mukamu. Wudhu lah kalau untuk muslim, untuk saudara-saudara yang non muslim, nggak ada salahnya juga walaupun kalian misalkan non muslim, nggak seperti gerakan wudhu nggak apa-apa kan, nggak masalah, tidak melanggar akidah gitu. Keyakinan kalian tetap dengan keyakinan kalian, nggak masalah. Tapi ada manfaat di balik itu, ya, menyentuhkan air dengan tubuh kita itu menjadi proses aklimatasi suhu tubuh terhadap lingkungan sekitar. Walaupun kamu domisilinya di tempat yang lebih dingin dari gunung itu sekalipun, tetap gunung itu punya suhu yang berbeda, dan itu perubahan itu akan mengagetkan badan. Ketika berjalan panas atau apapun lah ya. Nah, kemudian hal yang perlu kalian lakukan adalah jangan terburu-buru, hindari lari, apalagi bawa beban berat ya. Nggak tahu juga kalau trail running, karena saya nggak pernah trail running ya dari sejak muda sampai sekarang, dan saya masih bisa mendaki alhamdulillah. Saya nggak pernah trail running, saya nggak pernah naik dalam lari, apalagi turun lari, itu jangan. Nah, anak-anak sekarang ini kebanyakan kalau turun buru-buru lari. Nah, itu menurut saya sangat disayangkan, karena nanti ketika usia tuanya nanti agak repot tuh ya, entah pinggangnya kena lah, entah pundaknya kena lah, segala macam ya. Ketika berjalan usahakan secara berkala lebarkan rongga paru-paru dan heart rate-nya, detak jantungnya. Caranya gimana? Dengan tarik napas dalam begini dari hidung ya. Tarik napas dalam, keluarkan lewat mulut sekaligus. Jadi gini. Itu bagus untuk menstabilkan heart rate ya. Lalu untuk melebarkan paru-paru itu juga bisa ditambah dengan kalau istirahat itu dengan cara seperti ini. Ini ransel ada. Ini ditahankan ke lutut ini. Ini dadanya lebarkan. Dia bertumpu di lutut si tangannya. Sambil istirahat begini. Itu bagus. Lututnya agak ditekuk dikit. Agak ditekuk, terus ditekan ke sini. Ada di tayangan Gunung Selamat kalau salah, yang via Permadi Puji, saya coba praktikkan itu ke beberapa teman pendaki. Dan perlu diperhatikan teman-teman, ketika turun yang paling berbahaya itu adalah sentuhan ujung kaki kita ke sepatu yang kita gunakan. Nah, itu biasanya menyebabkan kuku hitam, memar, segala macam yang tanpa kita sadari, ujung kuku baik kaki maupun tangan itu ujung saraf. Kalau kalian berkala dibentul ketika muda, memang nggak masalah, paling 2 hari juga berubah, rendam air panas, pakai garam juga selesai. Tapi tanpa kalian sadari, nanti efeknya jangka panjang itu, ya.
berpengaruhnya ke banyak hal lah ya, termasuk kalau buat laki-laki ke kejantanan juga pengaruh tuh ya. Nah ini sistem talinya harus benar. Jadi kalau Iya. turun itu kunci pergelangan kakimu biar kakinya nggak bergerak ke depan ya. Itu sistem talinya banyak kok yang udah ajarkan itu. Itu usahakan berjalan, turun pun walaupun ingin buru-buru, jalan aja deh. Jalan itu lebih safety dan untuk jangka panjang kamu akan aman untuk mendaki walaupun sampai usia tua. Gitu. Menghindari ini juga jatuh ke jurang ya kan. Jatuh ke jurang ya betul. Jadi ada kasus Banyak orang sih. yang berlari kayak di Rinjani dengan trek begitu lari, jatuh masuk ke jurang. Atau jatuh itu mending kalau jatuhnya ke tempat biasa, kalau ke jurang kan bahaya. Biasanya Ya. kalau dari puncak banyaknya Banyakin turun karena memang enak godaan kita untuk lari tuh luar biasa. Apalagi zaman saya waktu muda dulu ya, pengen soap-soapan. rasa Dengan jagoan. catatan teman-teman, dulu zaman saya masih muda ketika mendaki tidak seperti sekarang ada summit attack, dulu nggak ada. Ransel kita bawa naik ke atas, Puncak. kecuali memang Semeru dari dulu begitu. Ada summit attack juga memang, terus Rinjani memang dari dulu begitu. Ya, tapi kalau gunung-gunung lain itu kita bawa ransel ke puncak. Gitu. Dulu sayang dokumentasi foto-fotonya saya nggak bisa tunjukkan karena ternyata menyebar di teman-teman. Ketika saya tanyakan juga ada yang hilang lah, ada yang udah kebakar lah, kalau dulu pakai sistem pita ya, roll film itu. Jadi sangat disayangkan sekali. Tapi ya semua kenangan pendakian itu ada di kepala ya. Nah kalau yang persoalan yang mistis, kalaupun saya yang bisa yang nyasar apa ya, yang hilang, anak hilang, banyak kan pendaki yang hilang tuh. Kalau bicara pendaki-pendaki yang hilang itu, pertama adalah biasanya karena rasa panik atau ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu, ya sehingga ketenangan dirinya tidak baik. Apa dia jadi halusinasi? Jadi atau halu akhirnya, jadi gimana gitu ya. Nah itu pertama, terus kedua, dan kalaupun itu terjadi, hal yang kalian harus lakukan adalah diam, stop, berhenti, diam, tenangkan dirimu, ya, tarik napas. Kenali keadaan sekelilingmu, tenang aja, tenangkan dulu. Waduh ini kayak ini nyasar nih atau gimana, kita akan dengan pikiran tenang ya. Kalau masih ada air, kamu minum dulu seteguk, jangan banyak, seteguk aja cukup. Lalu tarik napas dalam, rasakan, kamu nikmati kayaknya ada yang salah atau apa. Kalian akan dengan mudah berpikir dengan tenang. Kuncinya adalah ketenangan. Biasanya pada panik ya kalau misalnya Dan tersesat. beruntungnya teman-teman di era sekarang ini pendakian sebetulnya relatif kecil kemungkinannya asal karena jalurnya itu udah besar-besar, jelas sekali. Jarang saya temukan jalur yang seperti Gunung Kendang di awal tahun ya, di tahun kemarin ya, itu masih benar-benar dibabat. Dan buat catatan juga, kalaupun di pendakian kami seringkali ada beberapa gunung yang ditemani oleh warga lokal, itu saya tidak bayar atau apapun, tidak. Itu karena hubungan kedekatan mereka dan tahu mengenal saya sejak dulu, jadi saya pingin lah, saya temenin lah gitu. Nah gitu rata-rata begitu. Ya oke, masa saya larang kan? Ya udah ayo. Kalau Ya gitu sambil promosiin juga buat kalau yang mau daki, kalau yang pengen ditemenin kan bisa sama beliau gitu. Gitu, karena kebetulan saya pribadi bahkan sampai di Rinjani pun kami nggak biasa pakai porter. Karena kami tipikal pendaki jadul ya. Jadi ya kita bawa aja, barang yang kita bawa itu tanggung jawab kita. Jadi kita harus bertanggung jawab pada apa yang kita bawa gitu loh. Itu ya, selebihnya mungkin juga ada beberapa video yang kami simpan sengaja, walaupun sekarang lagi tren segala macam, ada yang bahas Senaru, lewat Senaru, kita juga ada jalur Senaru, tapi kita keep dulu, nanti aja deh tayangnya. Dan ada beberapa kasus baik di Thailand itu maupun di berita, saya melihat dan menyimak juga tentang ada beberapa pendaki yang kemudian meninggalkan temannya yang lagi sakit gitu, yang lagi sakit atau lagi kurang lemah atau nggak enak badan atau masih kuat tapi dia agak lemas gitu nih, ditinggalin sama dia. Atau yang jalannya lemot lah. Itu hal yang buruk sekali, kebiasaan yang buruk. Kita naik bareng, turun juga harus bareng. Di trek juga harus bareng sebenarnya, jangan ditinggalin walaupun kita ngerasa kita lebih kuat gitu ya. Itu jadi kuat. habit. Itu nanti jadi habit, jadi kebiasaan, nggak boleh. Iya bareng aja, nggak apa-apa. Kalaupun harus pelan ya pelan aja, nikmatin aja udah.
Rata-rata Gitu. mungkin sayang karena udah nyampe sini masa sih nggak ke puncak atau lama gitu. Gimana sih ntar nggak Dan nyampe-nyampe gunung itu gitu. sebetulnya gunung itu bukan puncaknya loh, yang ternyata seiring berjalan waktu saya mendaki banyak ketemu orang segala macam, kok gunung mana ternyata bukan puncaknya keindahan mendaki gunung itu. Keindahannya justru ada pada saat kita berinteraksi di camp area, di jalur dengan teman-teman sependakian yang entah dari mana. Di situ letaknya pada justru Kebersamaan, terus saling saling care, berbagi, saling ya. membantu. Bantu kalau ada yang kurang, nggak apa-apa, jangan merasa waduh apa sih ini, oh gini, udah bantu Yang aja. ngerasa sayang aja mungkin waktunya udah nyempetin ke sini tapi gara-gara si itu tuh lemot tuh. Nyala-nyalain Jadi gitu kan, biasanya ntar gitu. cakar-cakaran, bertengkar kan nggak lucu tuh kayak gitu, nggak baik lah. Biasanya Jadi gondok sih dia. selalu biasakan untuk kebersamaan itu nomor satu ya. Titip pesan juga buat teman-teman yang mendaki, perihal sampahnya tolong berkenanlah bawa turun, itu pertama. Kedua, Disakuin aja kalau lagi di jalan gitu loh. buang air besar, tolong kalau buang air besar, mohon maaf sekali pinggir jalur, kalaupun di camp area agak ke pinggir lah. Yang penting Terus sih digali. ditutup dengan baik. Tisunya bekasnya itu jadi gali, udah selesai, masukin situ terus baru tutup tanah, ya. Karena akan sangat mengganggu. Iya, ada namanya di gunung nih, ada namanya oyot rimang kalau di bahasa orang Jawa. Kalau di Aceh itu akar mimang. Itu menyesatkan, bentuknya kayak ini tulang ini, kayak tulang rusuk dia, begini dia bentuknya. Nah kalau kamu menemukan, tapi saya sudah lama tidak melihat akar itu lagi. Kalau menemukan itu, percaya atau nggak percaya, itu yang bikin berputar-putar di tempat, ya. Jadi, itu ada di tayangannya Firsa Besari kalau nggak salah, dia waktu di Aceh di Leser, itu si Pak D-nya nunjukin akarnya, yang dia potong dia bawa, gitu. Nah itu biasanya kalau didudukin, apalagi dudukin ya, sekedar dilangkahi aja, udah luar biasa itu pengaruhnya. Jadi nggak akan sampai muter-muter aja di situ. Kesan udah lewat sini, tapi kok balik lagi ke sini ya gitu. Nah itu namanya oyot rimang ya. Oyot rimang kalau di sini. Nah cara ngatasinnya gimana? Kalau udah ada kondisi begitu, kalaupun ternyata harus begitu kondisinya, mohon maaf tanpa bermasuk cabul atau gimana pun, untuk yang laki-laki, makanya kalau pendakian zaman dulu walaupun perempuan atau gimana pun, laki-laki itu harus ada laki-laki. Karena hanya dia yang bisa adalah memegang kemauan laki-laki ya, pegang Bismillahirrahmanirrahim. Melanggar akidah nggak secara muslim? Nggak dong. Yang kita pegang kan punya kita sendiri, bukan punya orang. Iya. Jadi nggak apa-apa, ya. Dan kita juga tujuannya untuk itu, untuk melepaskan itu. Karena kalau udah kena itu, biasanya yang sepengalaman saya, ancaman pendaki dulu tuh ada dua, oyot rimang sama kabut kuning. Yang sekarang saya sudah nggak pernah lihat lagi. Kabut kuning itu kalau udah muncul, kabut kuning, kita harus dialap tuh. Karena dia satu jengkal lebih, dia menyusur turun ke bawah dia. Itu kalau terhirup kita keracunan, muntah-muntah sampai kering gitu, terus muntah-muntah. Ya itu yang biasanya mengakibatkan kematian. Ya, atau kalaupun nggak kematian, sakitnya sakit lumayan lah. Itu. Jadi tapi ya alhamdulillah Allah sudah cabut itu, jadi saya sudah nggak pernah lihat lagi kabut itu. Ya, di beberapa gunung yang kami daki belakangan ini, dulu masih ada tuh. Jadi dua tuh sama akar itu yang harus diwaspadai. Ya, gitu aja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf, tayangannya ala kadarnya. Serana juga ditunggu tayangan kami yang new ya, yang baru dengan konsep baru, dengan ada sentuhan, ada kita selipkan musik juga segala macam ya. Terus dengan durasi yang tidak terlalu panjang ya, karena ke depan kami akan coba menghemat tayangan ya, gitu aja barangkali ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian tonton tayangan ini. Salam rimba, salam lestari. Beruntung bagi saudara-saudara kita yang muslim, ternyata gerakan sholat, terutama hampir semua gerakan sholat, terutama pas bagian duduk di antara dua sujud, itu ketika kaki kita menekuk begini ya, bukan pada saat atahiyat ya, tapi pada saat duduk di antara dua sujud. Itu juga salah satu metode treatment terhadap otot
di kaki ya sampai paha itu tertarik benar. Saya pribadi seringkali berusaha setelah beres salam lalu saya duduk di atahiyat ya, lalu saya berubah jadi duduk di antara dua sujud. Saya berdoa agak dilama-lamain tuh ya, panjang-panjangin duduk itunya juga, saya ambil manfaatnya selain doanya ya. Dan nggak ada salahnya buat teman-teman yang non muslim melakukan gerakan itu, nggak ada yang salah ya. Duduk di antara dua sujud aja seperti itu bagus ya. Makasih.